Ya, halo, selamat siang Sobat Genvest semuanya. Selamat datang di acara Klinik Saham. Hari ini edisi 16 April, hari Rabu ya, 2025. Di Klinik Saham kali ini seperti biasa, siang-siang akan nemenin waktu teman-teman. Siang hari kita akan ngebahas update seputar market. Kali ini ditemani oleh kami berdua, ada saya Andrea dan ada partner saya di sini, ada Mas Mino. Ya, pastinya. Halo Mas Mino, apa kabar Mas Mino? Baik-baik. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan, ada saham yang mau dibahas, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, karena malu bertanya susah di jalan ya. Jadi langsung aja kirim pertanyaannya, mungkin di kolom message ya, nanti kita akan bahas bersama. Oke, mungkin kita update dulu market terkini tadi sampai sesi pertama bagaimana nih Mas Vino? Nampaknya rada lesun ya mulai sejak kemarin nih market kita. Ya, ini untuk marketnya sendiri pergerakannya cukup berfluktuatif ya, walaupun relatif sideways sih boleh dibilang. Jadi tadi di awal-awal sesi 1 sebenarnya sempat menguat ya, walaupun akhirnya pas penutupan di sesi 1 itu ditutup melemah 0,13% ya. Nah, dari sisi nilai transaksi sendiri ini relatif cukup besar ya Andre, tapi kelihatannya bukan di pasar reguler ya. Jadi total ada transaksi sekitar 15 triliun tadi di sesi 1, tapi kelihatannya ada crossing yang ya di pasar nego ya. Di pasar nego ada transaksi yang cukup besar ya. Di reguler relatif sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sektoral ya, yang menjadi pemberat di sesi 1 tadi itu ada sektor keuangan, di mana sektor ini terkoreksi 0,43% ya, kemudian disusul oleh sektor consumer primer, di mana sektor ini turun 0,29%. Sektor ketiga yang turunnya juga lumayan itu sektor teknologi ya, yaitu turun 0,21%. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi sektor yang pergerakannya masih positif ya, sampai tadi di sesi 1 itu ada sektor energi, di mana sektor energi ini menguat 1,08%. Kemudian sektor kedua yang juga masih cukup positif yaitu sektor bahan baku yang menguat 0,93% dan properti yang menguat 0,53%. Jadi itu ya Andre, sekilas statistik atau update pergerakan pasar di sesi 1 tadi gitu teman-teman. Iya, sepertinya memang secara katalis agak sedikit mulai mereda nih Mas Vino ya di minggu ini ya. Mungkin nanti akan minggu depan ada rilis Q1 ya Mas Vino ya. Iya, jadi memang belakangan ya boleh dibilang karena kita reboundnya juga dari titik terendahnya udah lumayan ya, gede naiknya, jadi ya cukup wajar ketika naik udah cukup tinggi ini investor juga melakukan aksi profit taking yang pada akhirnya ya menekan pergerakan IHSG itu sendiri gitu. Nah, benar juga seperti yang dikatakan oleh Andre, jadi ini kelihatannya juga investor cenderung wait and see ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim laporan keuangan, kinerja keuangan emiten di kuartal 1 yang kalau menurut tim riset kita kelihatannya akan cukup positif ya, karena di kuartal 1 itu ada momen puasa dan lebaran yang biasanya itu mendorong adanya peningkatan konsumsi ya dari masyarakat gitu. Ya, ini ada 2 orang bertanya nih. Ini sebenarnya pertanyaan cukup menarik karena belakangan ini sahamnya juga baik itu saham maupun komoditinya ini kenaikannya serentak nih. Itu adalah terkait dengan emas gitu ya. Mungkin yang pertama pertanyaannya ini banyak banget yang beli emas digital tapi mau dicetak barang nggak ada. Nah, kira-kira ngaruh nggak ke emiten emas? Terus dari pertanyaan berikutnya, siang dok, saham-saham emas ini view-nya gimana untuk sekarang? Oke. Emas ini nampaknya sekarang jadi primadona nih Mas Mino ya. Mungkin kalau teman-teman baca-baca berita, gerai-gerai emas ini ramai sekali dikunjungi oleh banyak orang, berebut gitu ya untuk mendapatkan emas ini sebagai aset investasinya. Dan nggak cuma itu, kalau kita lihat pergerakannya di market, saham-saham emas ini juga mencetak kenaikan yang cukup signifikan juga dalam periode short term momentum ini ya teman-teman ya. Seperti misalnya Antam, PSAB ya, Arta, Dinata itu kemarin juga sempat kenaikan cukup signifikan. Mas Vino menyampaikan view-nya dulu kalau terkait dengan relate komoditinya.
Ya, jadi ini harga emas memang kalau kita lihat ya, year to date itu naiknya udah cukup signifikan ya, yaitu sebesar 24%. Ini berbanding terbalik dengan komoditas yang lain ya. Misalnya saya ambil contoh komoditas batu bara yang juga turunnya sama, berbanding terbalik ya. Dia year to date batu bara itu turun 24%, kalau emas itu naiknya 24%. Nah, kondisi tersebut ini tentunya menjadi katalis yang sangat positif untuk emiten-emiten di sektor emas ya. Salah satunya adalah Antam, walaupun sebenarnya Antam produknya tidak melulu soal emas ya, tapi juga ada ferronikel, kemudian juga ada nikelnya gitu. Nah, emiten-emiten yang lain seperti PSAB, kemudian BRMS itu juga cukup diuntungkan gitu. Jadi memang untuk kondisi saat ini emas sebagai salah satu aset safe haven ya, aset aset yang banyak diminati oleh investor ketika kondisi ketidakpastian global itu cukup tinggi ya. Ini bisa dimanfaatkan ya momentumnya untuk mengkoleksi saham-saham produsen emas atau yang trading saham emas gitu. Nah, tadi terkait dengan emas digital ya. Nah, sebenarnya ini kan patokannya yang penting harga emasnya ya, bukan apakah dia itu emas batangan atau dia emas digital gitu. Karena ya mungkin walaupun mungkin ada sedikit perbedaan harga, tapi secara umum itu pasti akan ngikutin harga spotnya ya, harga marketnya gitu. Jadi ya sah-sah saja sih sebenarnya kalaupun misalnya harus beli saham digital. Nah, ini pengaruh nggak ke emiten-emiten emas? Secara pasti mungkin saya tidak bisa memperkirakan, tapi ya intinya sih emiten-emiten emas ini cukup diuntungkan lah oleh adanya kenaikan harga emas yang cukup signifikan gitu. Ya, ini kalau saya lihat juga harga emas ini kayaknya udah semakin mendekati atau mengarah ke 3.500 nih. Terdekatnya ada 3.300 nih. Mas Bino, 3.290 lah peaknya ya. Saya rasa masih bisa lanjut nih untuk harga emas ya. Iya, walaupun ya harus hati-hati juga karena kan ini naiknya udah cukup tinggi kan. Tadi lah baru ini kan boleh dibilang baru efektif 4 bulan ya. 4 bulan itu naiknya udah 24% gitu harganya, itu harga emasnya gitu. Nah, harga saham biasanya naiknya lebih cepat ya. Harga saham naiknya lebih cepat. Jadi ya untuk short term mungkin ada sedikit koreksi segala macam, teman-teman juga perlu diperhatikan juga gitu. Nah, kalau tadi bilangnya 3.700 ya, Andre? 3.700, 3.500 ya? 3.500 mungkin. Ya, mungkin ya masih bisa lah kemungkinan ke level tersebut. Orang terakhir itu harganya untuk harga emas itu udah di 32-30, Andre. Jadi tinggal 270 USD untuk mencapai level yang tadi disebutkan oleh Anda. Betul sekali. Ini mungkin akan mencetak rekor-rekor all time high terbarunya ya. Oke, mungkin sedikit quick review ya beberapa update saham-saham emas ya, serta nilai saya akan coba bahas secara singkatnya. Untuk Antam dulu mungkin ya. Antam yang ini kalau kita lihat pergerakan selama seminggu ke belakang mungkin pasca habis liburan ya, ini cukup signifikan sekali. Sempat memang di bawah jatuh tapi harga rebound sangat cepat dan sekarang masih bertengger atau kuat di atas level 1.900. Kalau secara view weekly sih ya terpantau memang ada pola yang menarik ya, inverted head and shoulder, dan saya melihat ada kecenderungan kalau ini masih bisa potensi menguat dan target exit itu mungkin ke level 2000 yang coba di-achieve ya untuk Antam. Tapi sekali lagi be careful dengan kenaikan signifikan, bahkan sempat gap up beberapa kali gitu ya. Pembalikan arah apa bisa terjadi teman-teman. Jadi silakan di-adjust untuk area stop loss saya, terus di-update ya dengan perkembangan harga yang terus dinamis seperti ini. Seperti saham lainnya seperti PSAB, hari ini kenaikan signifikan. PSAB juga kembali menguji resistnya. Terdekat dia akan coba membreakout dari level 330-nya ya. Kalau ini bisa berhasil tembus, maka ini secara resmi akan keluar dari fase konsolidasinya teman-teman ya, dengan targetnya mungkin akan bisa lebih jauh lagi, tapi terdekat sih dia akan coba membuktikan di level 330 dulu break atau enggak ya teman-teman. Kalau mau TP, mau bertahap, mau keluar dulu juga dipersilakan ya untuk mencarikan keuntungannya. Kemudian untuk BRMS secara view-nya sih, big view sih memang cenderung masih bearish ya, tapi secara jangka pendek mungkin masih coba menguat setidaknya
Jangan coba menguji area resist sampai ke level 390 ya, 390 sampai 400 lah. 400 nih kalau bisa di breakout mungkin kita akan bisa melihat sinyal lebih positif untuk kemajuan pergerakan bullish yang lebih solid ya dari BRMS. Kemudian apalagi ya, Harta ya. Harta Dinata ya, Harta juga nih hari ini kembali lanjut momentum bullishnya teman-teman. Ini berpeluang masih punya potensi sebetulnya ya selama harga tidak turun setidaknya di bawah level 570 ya teman-teman ya. Dengan target kenaikannya itu kalau saya lihat perkiraan sih akan coba achieve sampai ke level 620 640 mungkin ya ini untuk hartanya. Oke, secara keseluruhan sih secara short term mungkin masih ada possibility untuk punya momentum bullish ya untuk saham-saham emiten emas, tapi tetap diwaspadai adanya pembalikan arah ya, sehingga itu teman-teman bisa di-adjust untuk risknya ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Dok, Big Banks abis ex-date ini udah boleh beli nggak nih? Boleh akum lagi nggak nih? Gimana nih Mas Mino? Big Banks? Ya, untuk Big Bang ini sebenarnya dari sisi harga cukup menarik ya, boleh dibilang ya saat ini pergerakannya itu di area-area supportnya ya, apalagi tadi didukung oleh aksi korporasi pembagian dividen yang udah exit ya, jadi artinya kalau udah lewat exit secara sentimen yang cukup negatif udah lewat kita. Nah, ini dengan sedikit membaiknya kondisi di market harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor ya. Ini untuk kembali cicil beli nih di saham-saham sektor perbankan, karena biasanya nanti kalau misalnya kondisi terus membaik ya, ini saham-saham sektor perbankan itu reboundnya juga paling cepat ya. Jadi kondisi saat ini itu sangat bisa sekali kalau untuk teman-teman yang memang mau masuk untuk invest ya di saham perbankan. Kalaupun memang mau trading juga dengan melihat tadi ya posisinya yang udah di area support juga bisa dicoba lah ya, karena ketika suatu saham itu sudah berada di area supportnya, tentunya ada harapan dia akan rebound ya ke area resistnya, walaupun ya ini akan sangat tergantung dari kondisi atau sentimen yang mempengaruhi pergerakan dari saham tersebut. Tapi yang terdekat sentimen untuk emiten-emiten perbankan adalah laporan keuangan kuartal 1 ya, karena emiten-emiten perbankan biasanya paling cepat nih teman-teman. Jadi paling cepat dia rilis laporan keuangan, terutama yang big cap ya. Jadi kalau misalnya yang big cap biasanya dia akan terlebih dahulu ya melaporkan kinerja keuangannya kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten yang lain. Ya, mungkin sedikit tambahan juga kalau secara valuasi dari tim bisnis kita ini juga masih merekomendasikan add ya untuk Big Banks, BRI add dengan target price di 4.900, Mandiri rekomendasi add dengan target price di 6.500, BNI juga demikian rekomendasi add TP di 5.800, kemudian BBCA rekomendasi juga masih add dengan target price di 12.350 teman-teman ya. Oke, jadi silakan kalau emang concernnya untuk long term investing ya, ini masih bisa diambil atau dikoleksi ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi ya di klinik saham berikutnya. Sekali lagi segala pendapat opini yang kami sampaikan disclaimer on untuk keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Thank you sobat Genvest, semoga portonya cuan selalu dan teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Thank you semua, sampai jumpa lagi, sampai jumpa, dadah.